Hey, what's up guys? Jumpa lagi dengan saya, Abizar Wabil Ahmad. Kali ini, saya akan bercerita tentang cerita horor yang dapat membuat Anda dak dik duk. Seperti apa keseruan cerita kali ini? Langsung saja ke ceritanya. Untuk mengisi hari libur, maka Ali mengajak teman-teman kuliahnya untuk pergi berkemah ke suatu tempat yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Ali hanya mendapat sedikit informasi mengenai lokasi yang katanya terkenal angker. Oleh sebab itu, Ali yang dikenal para sahabatnya adalah sang petualang sejati, merasa sangat tertantang dengan hal itu. Namun, yang membuat hati Ali kecewa ialah dari sekian banyak temannya, hanya 2 orang yang mau ikut bersamanya. Alasannya karena takut dan jauh. Tapi tidak apalah, menurut Ali, karena tekadnya sudah bulat dan ia beranggapan sejauh mana sih keangkeran daerah itu. Singkat cerita, maka Ali, Dani, dan Dian pun berangkat dengan membawa perlengkapan dan perbekalan masing-masing di dalam ransel. Mereka sambil menggayuh sepeda dengan semangat. Mereka bertiga melalui jalan yang sangat terjal dan berliku-liku. Jalan aspal sangat hitam itu sedikit ditutupi kabut dan terdapat pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi di sekelilingnya. Udaranya sangat sejuk dan dingin menusuk tulang, dan tepat pukul 6 sore mereka tiba di lokasi dengan rasa letih yang luar biasa. Cihuy, akhirnya sampai juga, kata Dian dengan girang sambil menyandarkan sepedanya di sebuah pohon pinus yang sangat besar dan tinggi. Ali dan Dani tidak mau ketinggalan. Mereka berteriak sekuat tenaga untuk melepas rasa riangnya, sehingga memecah kesunyian hutan itu. Burung-burung gagak yang tadi bertengger di atas pohon pun berhamburan terbang di atas langit karena teriakan mereka. Mereka pun bergegas mencari tempat yang cocok untuk memancangkan kemah. Setelah kemah siap didirikan, mereka langsung mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk membuat api unggun. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mereka dengan sangat asik
menikmati dinginnya malam sambil bernyanyi-nyanyi, memainkan gitar di sekeliling api unggun. Tidak ada tanda-tanda sama sekali yang menunjukkan tempat itu angker. Namun, tiba-tiba Dian menjerit ketakutan setelah melihatnya di dalam api unggun. Batok-batok kelapa yang mereka bakar itu ternyata tengkorak manusia. Begitu banyak jumlahnya, dan kayu-kayu itu juga seperti tulang belulang manusia. Dengan sigap, Ali pun menutup mulut Dian yang dari tadi terus-menerus menjerit histeris. Memang benar bahwa tempat itu tempat pembantaian massal. Suasana semakin mencekam. Mereka berempat ketakutan dan mereka merinding. Mata Ali melirik ke sana kemari, melihat sekelilingnya. Pohon-pohon pinus yang terlihat gelap itu tiba-tiba berdesis dan bergoyang ditiup angin kencang. Udaranya semakin dingin. Mereka putuskan untuk memadamkan api dan masuk ke dalam kemah. Karena mereka merasakan kengerian yang sangat, maka Ali pun juga memadamkan lampu yang ada di dalam kemah, sehingga suasana terlihat gelap gulita. Angin yang berhembus semakin kencang sehingga membuat tenda kemah bergoyang-goyang. Dian semakin ketakutan saja, dan Dani terus berusaha menenangkannya. Ali, memang benar tempat ini dulu tempat pembunuhan ya? Tanya Dani berbisik. Aku kurang tahu, jawab Ali. Tidak berapa lama, angin berhenti. Disertai ada hal yang aneh terjadi di luar. Terdengar suara riuh seperti orang yang mengobrol satu dengan yang lain. Kira-kira 10 meter jaraknya dari kemah, dan semakin lama semakin jelas terdengar. Ali dan Dani memberanikan diri untuk melihat melalui celah-celah tenda. Mata mereka berputar-putar melihat keluar, tapi tidak ada seorang pun terlihat di luar sana. Seketika itu, Ali mencium aroma busuk yang sangat menusuk hidungnya, dan pandangannya menjadi gelap, seperti ada yang menghalangi apa yang bersandar di dinding kemah. Ia pun menyingkirkannya. Wajahnya yang dari tadi menempel di dinding
Ia sangat kaget. Siapakah itu? Ali, kamu lihat gak? Kata Dani sambil menelan air liurnya dalam-dalam. Apa itu? Tanyanya sambil menyingkirkan wajah Dani dan menempelkan matanya di celah-celah tempat Dani melihat tadi. Ali melihat ada orang-orang menyalakan api unggun. Mereka duduk mengelilinginya. Kira-kira 10 orang jumlahnya. Api itu memperlihatkan wajah-wajah mereka sangat jelas. Sungguh sangat menakutkan, karena wajah-wajah itu terlihat hancur, terkelupas, dan banyak dilumuri darah. Pucat dan pandangan yang kosong. Gawat, dan sepertinya mereka itu arwah-arwah korban pembantaian, kata Ali sambil terus memandangi lewat celah. Ali dan Dani bergerak ke tengah-tengah dan saling pandang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka melihat tubuh Dian sudah tertutup selimut saking takutnya. Lalu Ali melihat lagi arwah-arwah itu melalui celah, namun tidak ada lagi. Sementara api unggun tetap menyala. Kemana mereka? Ali semakin gusar dan cemas. Ia bergegas melihat sekeliling melalui celah-celah sekeliling tenda. Akan tetapi arwah-arwah itu tidak terlihat jejaknya. Mereka semakin bingung dan khawatir. Apakah mereka benar-benar sudah pergi, atau ada sesuatu yang ingin mereka rencanakan? Ternyata benar. Tiba-tiba ada sosok tangan yang terlihat pucat, kebiruan, masuk melalui bawah kemah dan menarik kaki Dian yang dari tadi berada di pojok. Dengan sigap, Dani menarik tubuh Dian dan dibantu oleh Ali. Dian menjerit sekuat tenaga. Tangan itu terlihat sangat kuat dan mereka saling tarik-menarik sehingga tubuh Dian pun terbelah menjadi 2 bagian, tepat di pinggangnya. Darah segar pun muncrat membasahi dinding, dan Dian pun tewas seketika, dengan usus dan isi perutnya terburai. Ali dan Dani pun lesu, tercengang melihat jasad Dian. Seakan ini hanyalah sebuah mimpi. Kemudian dari arah luar, api unggun terlihat sangat marak. Ternyata makhluk itu memenggang bagian tubuh Dian hingga gosong. Dani terlihat menangis dan kembali tangan makhluk itu masuk. Kali ini jumlahnya banyak dan menangkap kedua kaki Dani.
Lalu mereka mengikat tubuhnya dan menusuknya kayu panjang dari lubang anusnya sampai tembus melalui mulut. Dani meronta kesakitan dan makhluk itu memanggangnya hidup-hidup dan beramai-ramai. Ali yang tidak tahan melihatnya langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Ia mengambil sepeda dan mengayuhnya sekuat tenaga. Di belakang, makhluk itu mengejarnya. Namun, akhirnya Ali selamat. Setiba ia di sebuah desa, ia heran mengapa orang-orang melihatnya dengan ketakutan dan menjauhinya. Ali tidak terlalu menghiraukannya dan tetap saja menggayuh sepedanya dengan pelan dan semakin terasa berat. "Hei, yang kamu bawa itu manusia atau bukan?" tanya seorang warga di pagi-pagi buta itu. Ali heran dan melihat ke belakang. Ia melihat dua makhluk yang tak lain adalah arwah Dian dan Dani sedang duduk di bangku belakang sepeda sambil melotot marah ke arah Doni. Dan ceritanya pun berakhir. Sekian dulu cerita horor kali ini. Semoga Anda terhibur. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Dan salam dak dik duk.